Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurasana Ramadewi dari kelas TRI 2D dengan NPM 257822093. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan hands-on pada lab chapter 2.91 mengenai konfigurasi dasar switch dan end device menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sudah terdapat topologi terdiri dari dua jenis switch, yaitu kelas A dan kelas B, serta dua PC yaitu STADEN 1 dan STADEN 2. Nah, kedua switch ini saling terhubung dan masing-masing switch terhubung ke satu PC. Nah, selanjutnya pada langkah pertama kita gunakan dulu kabar konsol ini. Kenapa kita gunakan ini? Karena di sini switchnya terkunci dan tidak bisa, jadi kita menggunakan ini biar bisa. Udah. Nah, langkah pertama kita ke di sini sudah ada soal juga. Use connect the access switch. Nah, di sini ada memberi nama switch kelas A dan kelas B, kemudian memberi password, kemudian mengenkripsi password, kemudian ini juga ada save view menggunakan banner mode tadi, terus menggunakan addressing table sesuai sama yang di sini. Kemudian ada save configuration dan cek koneksi. Nah, langsung saja kita ke IP pertama. Kita isi IP-nya sesuai dengan yang di sini. Isi sesuai sama yang ini, 192.168.5.50 subnetworknya 255. Nah, di sini sudah. Kemudian pada STADEN 2 kita isi IP-nya dengan 192.168 172.16.5.60. Nah, di sini tadi kayaknya kita salah masukin IP juga. 192 ini kan salah, 172.16.5.50. Nah, ini sudah kita beri semua IP-nya. Kemudian kita konfigurasi switch kelas A ini melalui koneksi konsol. Nah, jadi karena ini nggak bisa dibuka, jadi kita ke desktop, ke ini, kemudian ke terminal, dan oke. Nah, di sini. Nah, sini kita langsung saja konfigurasi. Pertama kita seperti biasa enable, kemudian config kemudian kita beri nama hostname switch ini menggunakan nama hostname kelas A. Nah, di sini sudah. Kemudian kita mengatur password privilege mode menggunakan enable secret. Jadi kita ketik enable secret
6E nah ini 6E B U E. Nah sudah, kemudian kita mengatur password untuk konsol agar akses lebih aman. Jadi len konsol 0 password di sini passwordnya X A W 6K. Nah kemudian kita login, kemudian exit. Nah di sini sudah kita mengatur password untuk konsol agar akses lebih aman. Kemudian kita mengatur password untuk akses remote melalui VTY. Itu ketik line VTY 0 04, kemudian password masih sama tadi X A W 6K, kemudian login, kemudian exit. Nah sudah, kita mengatur password untuk akses remote melalui VTY. Kemudian kita mengaktifkan enkripsi agar password tidak terlihat secara langsung menggunakan perintah service password encryption. Nah sudah, kemudian kita membuat pesan peringatan atau banner keamanan dengan perintah banner mode ini configure appropriate answer of the day. Kemudian kita udah enter. Nah kemudian kita mengatur IP address pada VLAN 1 sebagai identitas switch di jaringan. Menggunakan perintah interface VLAN 1, kemudian IP address 172.16.5.35 dengan subnetnya 255.255.255.0. Kemudian shutdown. Kemudian exit.
Nah, setelah mengatur IP address pada VLAN 1 sebagai identitas switch di jaringan, kita menyimpan konfigurasi agar tidak hilang dengan perintah write memory. Nah, di sini sudah tersimpan konfigurasinya kita. Nah, di sini kita kemudian ke switch yang kedua. Langkah konfigurasinya tetap sama. Kemudian kita biasa N terus config T, kemudian hostname kita beri nama dulu. Kelas B, kemudian enable script, enam E B U P. Kemudian kita memberi pada password line console. Kemudian passwordnya X A W 6K. Setelah itu kita login, kemudian exit. Nah, selanjutnya kita mengatur keamanan konsol dengan remote access dengan line VTG 04 dan password X A W 6K. Kemudian login, kemudian exit. Nah, setelah itu kita mengaktifkan enkripsi dan banner keamanan dengan perintah service password encryption. Kemudian kita membuat banner mode. Viro and appropriate message of the day. Kemudian setelah itu kita mengatur IP address pada switch kelas B menggunakan interface VLAN 1, kemudian IP address 172.16.5.40, subnet MAC-nya 255.255.255.0, kemudian shutdown, kemudian exit. Nah, kita sudah selesai. Kemudian kita menyimpan konfigurasinya menggunakan write. Kita exit dulu.
history. Nah, di sini sudah tersimpan konfigurasinya. Kemudian kita melihat, saya akan melakukan pengecekan untuk memastikan IP sudah aktif dan interface dalam kondisi up dengan perintah show IP interface drive. Nah, di sini sudah up, kemudian mungkin sudah. Nah, saya akan melakukan ping dari student 1 ke student 2. Kita ke command prompt, kemudian kita akan melakukan ping dari student 1 ke student 2 dengan ping 172.16.5.60. Di sini dia RTO, coba. Nah, ini bisa reply. Nah, di situ tadi sudah reply, berarti sudah berhasil. Mungkin segitu saja video pada chapter 2.9.1 ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.